Ada ungkapan bahwa Israel adalah penentunya dunia ini. Memang konsep atau pandangan atau pemikiran seperti ini kadangkala orang bisa melihat hanya secara perspektif manusia dalam pandangannya. Kenapa sampai dikatakan bahwa Israel adalah waktunya Allah seperti itu? Ya, memang Israel punya kapasitas apa sehingga dia bisa menentukan segala sesuatu di dunia ini? Kenapa Israel dianggap sebagai waktunya Allah dalam pandangan manusia secara umum, apalagi dalam perspektif Yudaisme misalnya seperti itu? Bahwa Israel lah menentukan segala sesuatu di dunia ini. Nah, pertanyaannya kenapa muncul pemahaman seperti itu dalam konsepsi Yudaisme misalnya? Ya, kenapa? Karena merasa menganggap bahwa Israel itu adalah kekhususan yang luar biasa seperti itu. Ya, pertama kita melihat bahwa Israel itu secara teologis adalah keterwakilan manusia yang ada di dunia seperti itu. Ya, dalam sejarah kekristenan ataupun secara teologis ada terbentuknya bangsa Israel ini melalui proses yang cukup panjang. Itu mulai daripada anaknya Yakub. Nah, di atasnya Yakub, mulai dari Adam sampai kepada Abraham, itu tidak ada identitas yang jelas. Ya. Jadi setelah Yakub, lalu anaknya yang ketiga, yang Yehuda itu, dari situlah muncul keturunan-keturunan ini, yang akhirnya sekarang diakui sebagai Israel atau orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena memang dalam sejarah itu, Allah ingin menyatakan karya dan rencana Allah. Dan akhirnya dalam satu titik waktu Allah menetapkan Israel ini. Nah, ini kita melihat dalam kedaulatan dan otoritas Allah. Ini adalah kedaulatan Allah yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga, karena itu ada pada diri Allah sendiri, seperti itu. Jadi Israel adalah waktunya Allah, kita melihat dalam kedaulatan Allah. Kita tidak melihat dari konsep manusia semata-mata, tetapi kita melihat dari atas bahwa Allah memilih Israel dalam rangka misi penyelamatan, misi mesianik yang sudah dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Itulah misi mesianik yang pertama, bahwa keturunanmu akan diremukkan oleh keturunan perempuan. Nah, di sana secara implisit menjelaskan tentang inkarnasi firman yang menjadi manusia, yang nanti digenapi melalui perawan Maria. Itulah Yesus, inkarnasi firman yang menjadi manusia itu sendiri. Dia datang ada dalam budaya Yahudi, dia mengikuti pola tradisi keyahudian, karena itulah cara inkarnasi Allah. Jadi Israel adalah waktunya Allah, itu berbicara tentang kedaulatan Allah sendiri yang menetapkan, bukan karena Israel itu baik, bukan karena Israel itu taat, bukan karena Israel itu lebih menonjol daripada yang lain, tetapi karena otoritas dan kedaulatan Allah. Demi apa? Demi inkarnasi firman yang menjadi manusia. Nah, yang berikut kita melihat konsep Israel adalah waktunya Allah ini berkaitan dengan misi dunia. Ya, memang akhirnya kekristenan itu muncul di tengah-tengah Yerusalem, dan kebanyakan latar belakangnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, setelah berbagai macam persoalan yang muncul, akhirnya problematika keyahudian ini menjadi satu masalah di dalam gereja, dan itu terjadi pada jemaat mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Ada percampuran antara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, ini juga menjadi problematika, mana yang mau diklaim berkaitan dengan hari-hari akhir atau berkaitan dengan akhir zaman. Ya, Yesus katakan bahwa hanya Bapa saja yang tahu, anak pun tidak. Karena memang dalam inkarnasi firman, tetapi dalam hakikat diri dia sebagai Bapa dia tahu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa dengan serta-merta dengan ujuk-ujuk kita mengatakan nanti Israel yang menentukan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Israel yang menentukan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua adalah rahasia dalam kedaulatan dan otoritas Allah. Sehingga dengan mengatakan bahwa Israel adalah waktunya Allah bukan berarti Israel yang menentukan nanti akhir zaman atau zaman akhir atau hari kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Tidak, tetap merupakan otoritas
dan misteri yang sulit dipecahkan dalam logika berpikir manusia. Hari demi hari, waktu demi waktu makin berjalan terus. Nah, yang ketiga, orang mengkaitkan Israel ada waktunya Allah berkaitan dengan pertobatan Israel nanti. Ya, puji Tuhan kalau akhirnya Israel itu bertobat pada waktunya dan dia menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau dia tidak bertobat dan dia juga tidak percaya Kristus, bukan berarti mengulur-ngulur waktu dalam kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Ya, karena Israel belum bertobat, karena Israel belum percaya Yesus, jadi Allah masih mengulur-ngulur waktu. Kristus dalam inkarnasinya masih belum bisa datang pada kali yang kedua. Itu tidak bisa dinilai seperti itu, karena itu tidak ada kaitan, hanya bersifat penafsiran. Jadi pertobatan Israel, ya puji Tuhan, ataupun Israel tidak bertobat juga bukan berarti mau mengulur-ngulur waktu berkaitan dengan masalah akhir zaman atau zaman akhir. Karena itu semua dalam kedaulatan dan otoritas daripada Allah sendiri. Nah, yang ketiga, kita berbicara Israel dalam pengertian biologis juga, tetapi juga dalam pengertian teologis. Israel dalam pengertian biologis, ya memang orang-orang Israel yang mau menerima. Itulah siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Mereka adalah orang Israel. Ya, Maria dan keluarga besarnya, Yusuf dan keluarga besarnya, mereka juga adalah orang Israel. Dan gereja mula-mula juga kebanyakan orang Israel yang sudah terserak. Itulah orang Israel secara biologis, yang memang sampai hari ini sangat sedikit sekali yang mau menerima kemesiasan Yesus dalam kedatangan yang pertama kali. Nah, yang kedua adalah gereja, orang percaya segala abad dan segala tempat, segala bangsa. Itulah Israel secara rohani. Mereka tidak hubungan secara biologis dengan Kristus dalam inkarnasi kemanusiaannya, tetapi mereka secara rohani percaya dan turun-temurun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Israel adalah waktunya Tuhan, bukan berarti Israel yang menentukan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Israel ada waktunya Tuhan bukan berarti bahwa menunggu-nunggu karena Israel belum bertobat. Tidak. Itu semua dalam kedaulatan Allah dan misteri Allah yang tidak akan bisa dipahami berkaitan dengan Yudaisme ataupun berkaitan dengan orang Israel yang sampai hari ini masih berkeras hati dan tidak mau percaya kepada Kristus Tuhan. Dan puji Tuhan, Injil itu bisa disebar ke seluruh dunia dan lahirlah gereja-gereja dari segala abad, bangsa, dan bahasa. Itulah Israel secara rohani, secara teologis. Jadi kita perlu berhati-hati dalam memakai istilah ini, Israel ada jamnya Allah atau Israel ada waktunya Allah. Memang tetap akan datang di Yerusalem sebagaimana janji Kristus pada kedatangan yang kedua kali. Tetapi bukan berarti mengklaim bahwa nanti di Israel yang menentukan. Karena kedatangan Kristus pada kali yang kedua ada dalam rahasia dan otoritas Kristus. Sampai hari ini bangsa Israel 80-90% tidak percaya. Itu urusan Tuhan dengan mereka. Tetapi bukan berarti menunda-nunda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda zaman akhir semakin memperlengkapi sebagaimana pengajaran Yesus dalam kedatangannya yang pertama. Jadi Israel adalah waktunya Allah, Israel adalah jamnya Allah untuk membuat koreksi sebesar-besarnya kepada Israel sendiri supaya mereka bertobat dan percaya menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Atau sekalipun mereka tidak percaya, sampai kapanpun mereka berkeras hati, bukan berarti mengulur-ngulur waktu untuk kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Terima kasih untuk yang menyimak video ini.